bacaan hur itu artinya anggur perjamuan suci. Itu berasal dari surat-surat Nar Ifraim dari Syria. Tapi di situ hur dalam teks Quran diartikan seorang bidadari yang bermata jeli, yang tetap perawan di surga. Nah, yang dikaruniakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Tetapi tidak diceritakan yang perempuan dikasih bidadara tidak ada. Tapi yang laki-laki dikasih bidadari. Kan begitu. Nah, ini teksnya seperti itu. Nah, ternyata saudara-saudara, berbicara waktu bayi ini tidak ada dalam tradisi tertulis abad Yesus, tidak pernah ada. Kapan mulai ada? Kan begitu. Ini ternyata berasal dari buku yang judul Injil Tufuliah, The Arabic Gospel of Infancy, Injil Tufuliah. Dan buku ini baru muncul abad ke-7, terjemahan The First Gospel of Infancy dari bahasa Suryani, bahasa Syria, abad ke-4 dan abad ke-5 diterjemahkan dalam bahasa Koptik. Bunyinya seperti ini. Dalam buku Yusuf, imam besar yang hidup pada zaman Yesus, sementara orang menyebut Kaifas, disebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam gendongan dan berkata kepada Maryam ibunya, waqad qala, mana ini Yeshua takallama hainin kana fil mahdi wa qala li Maryam ummuhu ani anna al-masih ibnullah alladhi waladatni kama basyiru Jibril al-malak wa ani wa abi arsalni liqalasil alam. Sesungguhnya aku ini anak Allah. Kata Ibnullah diislamkan menjadi Abdullah, hamba Allah, yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira dari malaikat Jibril. Yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira malaikat Jibril. Ini redaksinya persis dengan surat Maryam ayat 45. Ya Maryam, innallaha yubashshiruki. Kata basyara, bisyara, kabar baik. Yubashshiruki, telah memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimati minhu, dengan firman dari dia, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Yang memberitakan ini, idkhalatil malaika, berkatalah malaikat. Dalam teks Injil Tufuliah, sesuai dengan kabar gembira yang diberitakan malaikat Jibril. Terus kemudian kata ini tidak muncul karena tidak cocok dengan semangat Islam. Wa abi arsalni liqalasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan alam. Ini baru muncul kira-kira abad ke-4 dalam bahasa Syria, abad ke-5 dalam bahasa lain di bahasa-bahasa di Timur Tengah, lalu abad ke-7 dalam bahasa Arab. Kemudian membuat tanah jadi burung. Itu berasal dari Injil Thomas al-Israeli, sering dibaca dengan Bisharat Tuma al-Israeli. Digambarkan Yesus membuat tanah lalu ditiup menjadi burung, 12 burung merpati. Ini kemudian muncul dalam surat Ali Imran ayat 49, ya, surat Al-Maidah ayat 110. Ini Anda bisa membaca ketika dalam ayat halaman 14 tentang masa kanak-kanak Yesus ketika umur 5 tahun membuat mujizat tanah menjadi burung pada hari Sabat. Nah, kemudian tentang Tritunggal yang dipahami Tritheisme itu juga bisa berangkat dari tradisi pagan Arab di Mekah. Nah, ini beberapa setting sejarah yang ternyata itu diambil dari literatur apokrif. Lalu kalau firman itu diartikan out of history, bahkan over history, turun dari langit, lah bagaimana? Itu kutipan dari dongeng-dongeng rakyat kok turun dari langit. Tapi kalau bagi orang Kristen dan orang Yahudi, wahyu itu kan bukan didikte malaikat. Jadi kalau kata sabat itu paralel dengan kata sabat, itu wajar saja. Tidak ada masalah bagi kita. Misalnya Leviathan dalam kitab Ayub, itu kan naga laut artinya. Apa berarti bahwa orang Kristen mengakui tentang eksistensi binatang legendaris tentang naga laut? Tidak. Tetapi itu bahasa sudah diserap menjadi bahasa Ibrani. Aspek mitologinya sudah hilang. Contohnya misalnya Lukas pasal 1 ayat 78. Surya pagi datang dari tempat yang maha tinggi. Anda pernah membayangkan ketika membaca Lukas pasal 1 ayat 79, itu yang Anda bayangkan adalah Betoro Suryo, bapaknya Adipati Karno? Tidak, tapi karena kata surya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, sudah mengalami demitologisasi, bukan mitos yang dialihkan tapi bahasa atau istilahnya. Bagi orang Kristen memahami yang seperti tidak terlalu sulit. Karena apa? Wahyu bagi kita tidak turun dari langit, tapi wahyu itu menyejarah. Bagaimana hubungan Injil dengan kebudayaan? Kalau bagi Islam, Quran itu bukan hasil budaya. Kalau Injil, bahasa yang untuk menulis Injil itu hasil budaya, tapi pesan-pesan teologisnya itu dari surga. Surga kan tidak ada bahasa tertentu. Bahasa yang dipakai oleh kitab Injil, Taurat, semua kan bahasa manusia. Terus saya mau tunjukkan bahwa ada
kontekstualisasi yang sangat indah antara budaya lokal dengan pesan-pesan ilahi. Contohnya, Alkitab sering menyindir dengan bahasa-bahasa plesetan. Mungkin tidak pernah ada yang meneliti fungsi bahasa plesetan dalam Alkitab. Pernah? Ada di Alkitab. Saya bisa mau tunjukkan kepada Anda. Contohnya, ketika Alkitab mengekspos menara Babel. Waktu itu bahasa seluruh muka bumi ini satu adanya. Nah, lalu mereka mau ingin mencapai Tuhan dengan mendirikan menara. Betul? Untuk apa? Karena dengan menara itu dia akan lewat Babel. Itu kan sindiran terhadap agama pagan Babel. Dengan kekuatan sendiri mau mencapai yang namanya pintu ilahi. Bab itu pintu, El itu ilah. Pintu dewa. Nah, manusia sudah membangun menara itu, akhirnya oleh Tuhan diporak-porandakan dengan pluralisme bahasa. Akhirnya mereka kacau balau, bukan Babel yang didapat, tapi Balel yang didapat. Balel itu plesetan dari Babel, artinya kacau balau. Katanya Babel, nyatanya Balel. Katanya mau mencapai pintu ilahi, ternyata kekacauan. Itu kan sama dengan parian bahasa Jawa. Jari ini bulah kok ireng, jari ini sekolah kok meteng. Hubungan antara eng itu ada, el itu ada, itu sebetulnya ada dalam budaya Alkitab. Ini kan menarik. Ayo, pernah kehabisan bahan untuk ngomong budaya? Tidak pernah, karena Alkitab ini sangat kaya dengan itu.